Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin dan hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa dimudahkan dan diringankan untuk bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mudah-mudahan dengan majelis ini kita bisa berkumpul kelak di surga Allah. Karena Rasulullah SAW menamakannya dengan taman surga. Mudah-mudahan ketika kita sering berkumpul di taman surga di dunia ini, Allah kumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang rukun amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang masih ingat rukun amar ma'ruf nahi munkar ada berapa? Berapa rukunnya? Rukun amar ma'ruf nahi munkar, rukun hisbah ada berapa? Ada 4, betul ya. Yang pertama, orang yang mengingkari. Harus ada orang yang mengingkari. Dan syarat-syarat orang yang mengingkari itu ada 3. Yang pertama mukallaf, yang kedua muslim, yang ketiga mampu. Kemudian rukun yang kedua apa? Kemungkarannya, ya, objeknya. Jadi objeknya ada dan terlihat. Ya, kita jangan mencari-cari aib orang lain, kesalahan orang lain. Tapi kalau nampak kemungkaran di depan kita jelas, maka kita ingkari. Kemudian rukun yang ketiga apa? Orang yang diingkari. Ya, orang yang diingkari. Maka syaratnya hanya satu, yaitu dia manusia. Ya, kalau jin nggak mungkin kita beramar ma'ruf jin, ya, kita nggak bisa melihat jin, dia gaib. Hewan yang nggak berakal, ya, masa kita beramar nahi munkar kepada hewan? Sekarang manusia, siapapun dia, mau orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, maupun dia wanita maupun laki-laki, kecil maupun tua, ya, muda maupun dewasa, berakal maupun gila, tetap kita ingkari jikalau berbuat kemungkaran. Ya, yang penting syaratnya apa? Dia masih seorang manusia. Kemudian rukun yang keempat apa itu? Hisbahnya itu sendiri, actionnya, ya, betul. Orangnya sudah, kemungkarannya ada, ya. Kemudian objeknya, orang yang mau kita ingkari juga ada. Nah, sekarang actionnya ada nggak? Kalau cuma ada orangnya yang mengingkari, kemungkarannya ada, orang yang kita ingkari juga ada, tapi kitanya nggak mau action, nggak mau beramar ma'ruf nahi munkar, jalan tidak? Nggak jalan, ya.
kita malah dapat label apa? Syaitonun ahros, yaitu setan yang bisu, tidak mau mengingkari kemungkaran. Makanya butuh rukun yang keempat. Ini rukun terakhir. Ya, inilah puncaknya, kuncinya, yaitu kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, actionnya. Dan ini memiliki tingkatan dan adab yang harus kita perhatikan, karena ini krusial. Seringkali orangnya alhamdulillah, ya, dia bersemangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkarannya nampak jelas. Ya. Ada orang nyekek botol, minum khamr, jelas terlihat. Pelakunya ada juga yang melakukan kemungkaran itu. Nah, actionnya ada juga, mengingkari, tapi caranya salah. Ya, apakah akan berhasil? Tidak, terpenuhi rukun tapi hasil zong, nol. Bahkan bisa mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Makanya perlu diperhatikan bagaimana cara kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan di sini ada tingkatan-tingkatan dan ada adab-adabnya. Tingkatan yang pertama adalah an ya'rif al-munkar. Dia mengetahui kemungkaran tersebut. Jadi apa? Ilmui. Kita tidak mungkin mengingkari apa yang kita tidak ilmui. Ya. Itu modal utama. Kita tidak boleh mengingkari apa yang kita tidak punya ilmu atasnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas ilmu. Jadi tidak cukup hanya modal semangat, harus berdasarkan ilmu. Makanya balighu anni walau ayah. Kata Nabi kita SAW, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya satu ayat yang kita ketahui. Ya, kita tahu hukum sholat 5 waktu wajib apa tidak? Wajib. Kita melihat orang nggak sholat, ya ajak dia kepada sholat yang kita tahu hukumnya itu. Jangan sampai kita tahu hukumnya, ada pengingkaran, ada kemungkaran, kita diam saja. Kemana kita dari hadis balighu anni walau ayah, walaupun satu ayat, sampaikan. Walaupun satu ilmu yang kita ketahui, sampaikan. Ya. Tingkatan yang kedua, setelah kita mengetahui, setelah kita berbekal dengan ilmu, maka kita ta'rif, mengenalkan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kemungkinan dia nggak tahu hukumnya. Kemungkinan dia tidak tahu hukumnya. Ya, apalagi zaman sekarang ilmu makin sedikit. Kenapa? Banyak ulama yang wafat. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya para ulama. Ya. Innama yunzaul ilmu biqabdil ulama. Ilmu diangkat oleh Allah dengan mematikan para ulama. Dulu Masya Allah ulama bertebaran, ya, yang semasa dengan Imam Syafi'i saja banyak, ya. Sekarang coba siapa ulama yang keilmuannya mumpuni, keilmuannya tinggi, separuh panjang aja dulu? Nggak ada, ya, separuh panjang aja dulu. Bisa dihitung di dunia ini ulama-ulama yang keilmuannya mumpuni. Oleh karenanya apa? Tanda hari kiamat semakin dekat. Diangkatnya ilmu. Buktinya apa? Kejahilan menyebar. Ya, kemaksiatan tersebar. Ini bukti ilmu semakin sedikit, ya. Makanya butuh kita ajarkan orang, kita kasih tahu, ta'rif. Ya, dan saya singgung kemarin cara menta'arif itu jangan seperti menggurui orang. Beda kalau anak kecil kita di kelas, ya. Itu sudah jelas makomnya. Ya. Si murid tahu dirinya murid, yang di depan gurunya. Tapi kalau di masyarakat nggak ada bangku sekolah, Pak. Ya.
nggak ada bangku sekolah. Terkadang kita dianggap orang biasa, tetangga, bahkan mungkin ya konco, kawan sekolah, kawan bermain, ya kawan dulu pas kecil ngambil mangga tetangga, mungkin kan gitu. Jadinya cara menta'arif, cara memperkenalkan, ngasih tahu ke orang itu bukan seperti kita menggurui. Caranya bagaimana? Ya. Contoh ulama tabi'in Sa'id ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala, ketika beliau melihat kemungkaran ya di Masjid Nabawi di Madinah, ada seorang pemuda sholat sholat qabliyah subuh, tapi sholatnya ya dia tambah-tambahi. Bagaimana tambah-tambahinya? Dia memperbanyak ruku dan sujud, memperbanyak rakaat. Kita tahu bersama bahwasanya sholat qabliyah subuh berapa rakaat? 2. Rukunya, sujudnya nggak ada beda dengan sholat biasa. Tapi pemuda ini dia sholat ya memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, memperbanyak rakaat. Sa'id ibn Musayyib seorang ulama, menantunya sahabat, ya mertuanya itu seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Keilmuannya belum imam besar, tapi lihat, dan ini pemuda biasa, tapi lihat bagaimana Sa'id ibn Musayyib beramar ma'ruf nahi munkar. Dia datangi pemuda itu, dia dudukkan dan dia bertanya, wahai fulan, apa yang sholat apa yang kau lakukan? Sholat apa? Bertanya bukan? Bertanya, nggak langsung bid'ah, nggak langsung gitu, nggak langsung syirik, nggak langsung gitu, nggak langsung maksiat, nggak langsung dosa, nggak langsung neraka. Bijaknya seorang ulama ketika berdakwah dengan ilmu, ya. Wahai fulan, sholat apa yang kau lakukan? Bertanya, ini namanya cek, tabayun. Pemuda tadi menjawab, wahai imam, aku sholat qabliyah subuh. Ya. Kemudian barulah tergambar, oh qabliyah subuh itu seperti ini, dia baru dikasih tahu. Ya, qabliyah subuh cukup 2 rakaat, tidak perlu memperbanyak ruku dan sujud. Pemuda tadi ngeles. Ya, dia mengatakan, wahai imam, apakah Allah akan mengazabku karena sholat? Ya, kalau kita gimana? Sombong ya, gitu kan? Dikasih tahu bebal ya, bodoh ya, sesat ya. Tapi jawaban sang imam cerdas, bijak. Dia balikan, ya. Kata beliau, wahai pemuda, Allah tidak akan mengazabmu karena sholat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah, menyelisihi petunjuk Nabi. Karena Nabi ngasih petunjuk sholat qabliyah subuh bukan seperti itu. Nabi hanya mengatakan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi mengatakan apa? Raka'atal fajri, 2 rakaat saja, enggak lebih. Lihat, pemuda terdiam, ya, menerima nasihat. Begitu juga cara yang bijak ini dilakukan oleh para sahabat, semisal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika ada orang bersin, hajin, sunnahnya apa Pak? Kalau kita bersin sunnahnya apa? Ngucapin alhamdulillah. Loh, kenapa enggak innalillah? Nah, ini nikmat bersin ya, karena bukan penyakit, itu nikmat dari Allah. Kotoran keluar, bakteri keluar dari tubuh kita, maka kita memuji alhamdulillah. Tapi orang ini nambah-nambahi alhamdulillah wassallallahu ala Muhammad. Bagus enggak? Baik enggak? Ya. Kalau kita enggak tahu ilmunya, bagus itu. Memuji plus sholawat. Setelah itu amma ba'du ceramah, ya kan?
Orang ini setelah bersin memuji plus sholawat. Tapi lihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'alaan, ya, apakah mengatakan kullu bid'atin dolalah? Ya, ini bid'ah ya. Nah, ini sesat. Nah, ini neraka. Enggak. Ya. Bijak beliau. Beliau katakan, kenapa engkau tambahi sholawat? Padahal aku mendengar dari Nabi SAW hanya sebatas alhamdulillah, titik. Nggak ada. Tuh. Dengan cara seperti ini orang cepat nerima. Ya. Beda coba kalau kita yang ngingkari, pasti jawabannya ini kan baik, ya kan? Ini kan baik. Sholawat baik tidak, Pak? Baik, ibadah. Tapi dalam makom seperti ini, kondisi seperti ini harus ikut aturan syariat. Nabi hanya memberikan ajaran, tuntunan sebatas alhamdulillah. Ya jangan ditambahi. Walaupun itu sholawat. Nanti pula datang selanjutnya nggak cuma sholawat, baca Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi nanti. Ya. Makanya bid'ah itu tercela. Kenapa? Nggak ada ujungnya nanti. Setiap orang punya peluang berkreasi dalam agama. Ya. Makanya amalan beda-beda. Nah, supaya mempersatukan kaum muslimin, maka bersatulah di atas sunnah, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya tidak berselisih. Yang satu ngejek, tunggu kurang doamu, masa cuma alhamdulillah doang? Nih kami lebih lengkap, ada salawatnya. Yang satu bilang enggak, kami lebih lengkap, ada ayat Qur'annya, enggak habis-habis. Tapi kalau kita kembali kepada sunnah Nabi, jelas Nabi hanya mengajarkan tahmid, alhamdulillah jikalau bersin. Contoh yang lain, Pak, biar kenyang Bapak. Abdullah ibnu Mubarak, tabi'in lagi, rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, ya, kalau nggak salah ya. Beliau ketika itu ada orang bersin, tapi nggak ngucapin apa-apa, diam saja, hacin, udah, diam. Lihat uslubnya Abdullah bin Mubarak dalam mengajarkan, ngasih tahu. Dia bertanya, wahai fulan, apa sih doa orang yang bersin? Tuh, apa sih doa orang yang bersin? Nggak ada bilang antum menyelisihi sunnah. Wah, antum nggak ngamalin sunnah, tidak. Tapi bertanya, apa sih doa orang yang bersin? Alhamdulillah orang ini tahu. Oh iya, alhamdulillah. Lihat, mungkin orang itu bukan karena nggak tahu, tapi karena lupa. Makanya ta'arif ini mengenalkan, mengasih tahu, juga min babi tadzkir, mengingatkan. Mungkin dia tahu nama juga manusia, tapi lupa. Jadi kita ingetin. Akhirnya dia ngucapin alhamdulillah, barulah Abdul Mubarak menjawab, yarhamukallah. Ya. Lihat, seperti itu ya, biar lebih sopan, ya, tidak serampangan sambil busungin dada, ya, sambil melotot, enggak, senyum, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, kayak gitu. Pandangi dia dengan berkaca-kaca gitu lah, baru bertanya, ya, itu bacaan apa? Nah, baru. Nah, itu sholat apa? Seperti itu bertanya. Kemudian derajat yang ketiga, an-nahyu bil wa'dhi wan nusi wat takhwif billah. Kita melarang seseorang dari kemungkaran dengan cara menasihati, ngasih wejangan, menakut-nakuti dengan azab Allah. Ya. Menasihati dengan dalil. Ya. Kalau perintah yang dilalaikan, kita kasih tahu pahalanya. Ya. Seperti itu. Jadi, kenapa?
Karena kalau dengan seperti itu tegak hujjah. Tegak hujjah. Nggak ada kesempatan dia untuk menolak. Yang kedua, supaya lebih diterima, karena kita berangkat bukan dari diri. Ya, kita bukan mengajak orang lain kepada diri kita. Nggak ada kita bilang ikuti aku. Ya, ini ucapanku, ini perintahku. Nggak. Kita bilang, akhi, ini larangan Allah. Ancamannya ini, dalilnya ini. Tuh. Kita ngingetin orang tentang Allah, tentang adab Allah. Kita nggak bilang, mohon maaf akhi, di kelompok kita nggak boleh ini, nggak. Di partai kita nggak boleh ini, nggak gitu. Ya, di ormas kita nggak boleh gini, nggak gitu. Kita ngingkari, nasihati dengan mengingatkan Allah, mengingatkan tentang adab Allah, ya, mengingatkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Kayak gitu. Dan itu mudah diterima insyaallah. Karena nggak ada seorang muslim yang menolak Al-Quran dan hadis. Nggak ada. Beda kalau kita ngajak dengan lisan kita, akhi ayo sholat. Antum dulu lah. Antum duluan. Tapi kalau kita ajak, yuk kita sholat karena Allah yang merintahkan. Wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Ya. Seperti itu. Itu mudah diterima. Ya. Karena membawakan dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Tentunya nasihat ini, kata beliau, harus disampaikan dengan lemah lembut. Ya. Jangan kasar. Jangan keras, lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Begitu kata Nabi SAW. Lemah lembut itu jikalau dia nempel di sesuatu pasti bikin indah. Pasti bikin indah. Kemudian derajat yang keempat, ini yang kita akan bahas. Kemarin kita sampai derajat yang ketiga ya. Derajat yang keempat adalah as-sabbu wa ta'nif bil qaulil ghalidh al khashin. Yaitu celaan dan sikap keras, ya, celaan dan ucapan keras. Ya, ini tadi nasihat dengan lemah lembut, sekarang beralih ke celaan. Ya. Dan ucapan yang keras, tegas. Ya. Ini dilakukan jikalau nggak mampu lagi bersikap lembut. Karena ada orang itu nggak cukup dengan kelembutan. Ada orang yang keras kepala, lebih keras daripada batu. Maka butuh dengan dengan sikap keras, dengan celaan. Ya. Seperti itu. Nggak mau nerima, terus menerus maksiat. Ya. Juga orang yang nggak mau berhenti dari maksiatnya, sudah dinasihati dengan lembut, ngulangi lagi, atau dia mengejek nasihat, atau mengejek Al-Quran yang kita bawakan, hadis yang kita bawakan, ya, seperti itu. Maka kita ucapkan dengan ucapan yang keras, kasih celaan. Ya, di sini belum mencontohkan, ya fasik, hai orang fasik. Ya ahmak, wahai orang dungu. Ya jahil, hai orang jahil. Ya. Ala takhafullah, kamu nggak takut sama Allah. Tuh. Ini contoh. Ya, kalau di kita mungkin nggak sampai seperti ini ya. Bapak mau diucapin wahai fasik, ya, wahai orang bodoh, nggak, kayak gitu. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Ya. Ini dalilnya. Ternyata celaan sudah dipraktekkan oleh nabi-nabi kita terdahulu. Contohnya bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 52, 51 ya. Ini kisah yang menarik. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau beramar ma'ruf nahi mungkar kepada bapak dan kaumnya. Siapa bapaknya? Uzair.
Uzair, ya. Bapaknya penyembah berhala, kaumnya penyembah berhala. Dinasihati sama Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ini berhala apaan ini? Ya, ini berhala apaan yang kalian rajin kali menyembahnya? Ya, apa kata kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami yang nyembah ini. Tuh, sering. Ini jawaban seperti ini ada di masyarakat zaman sekarang. Nah, ini sudah dari dulu, Ustaz. Ya, pernah saya mengingkari suatu amalan, jawabannya seperti itu. Ini dari dulu, Ustaz, sudah budaya. Ini kearifan lokal, Masya Allah. Bahasanya diperhalus. Kearifan lokal silahkan dijaga kalau selaras dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka ya harus mengikuti aturan agama. Jangan dibalik, Pak. Ya. Adat bersandi syariat. Adat harus ikut aturan syariat, bukan syariat yang dimodif ikut adat. Jangan dibalik. Lihat ucapan keras dari Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ini contohnya ucapan yang kasar ini. Kalian dan bapak kalian, nenek moyang kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, kalian sesat. Nah, kayak gitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasyahidin. Tuhan kalian itu bukan mereka. Tuhan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Dan saya saksinya. Ya. Kemudian Ibrahim mengancam, "Watallahi la akidanna asnamakum ba'daan tuwallu mudbirin." Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya kepada berhala-berhala kalian setelah kalian bubar. Ancaman ultimatum dari Nabi Ibrahim. Setelah mereka bubar, Pak. Nah, jadi kan di tempat ibadah mereka ini berhala-berhala itu berkumpul. Nabi Ibrahim datang dengan kampak, dihancurkanlah berhala-berhala kecil. Ya. Peluntung, pecah. Disisakan satu berhala yang paling besar, dikalungkan kapaknya ke leher berhala tersebut. Ya, heboh ketika ketahuan, ya udah hancur berhala-berhala, heboh. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani memperlakukan berhala kami seperti ini, dia termasuk orang yang zalim ini. Tuh, ya. Akhirnya ada laporan. Mereka berkata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada pemuda yang pernah ngomong, demi Allah aku akan membuat tipu daya. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Akhirnya, ya, Nabi Ibrahim pun ditangkap, diadili, disidang. Ya. Ditanya, wahai Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang memperlakukan berhala-berhala kami seperti ini? Engkau hancurkan? Apa kata Nabi Ibrahim? Cerdas, pemuda yang cerdas ini, patut ditiru. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya. Bahkan yang melakukannya adalah orang yang berhala yang paling besar. Maka tanyalah dia kalau dia memang bisa ngomong. Tuh. Ya. Nabi Ibrahim di sini beliau melakukan apa? Jawaban, ini perdebatan. Yang melakukan itu kabiruhum. Ya. Ada yang mengatakan nunjuknya gini beliau.
nunjuknya gini Pak, bal fa'alahu kabiruhum. Maksudnya dia sendiri. Ya, yang melakukan itulah berhala yang paling besar. Coba tanya itu. Ya. Tanya dia, kalau memang dia bisa ngomong, ya. Apa yang terjadi? Kaumnya diam. Faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum antum zalimun. Sebagian mereka mengatakan, benar kita yang zalim ini. Ngapain kita nyembah yang nggak bisa ngomong? Tuh, ya. Mereka berkata, laqad alimta ma haula yantikun. Kamu sudah tahu ini berhala nggak mungkin bisa ngomong, ya. Makanya Nabi Ibrahim langsung memasukkan apa? Senjata pamungkas. Apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum? Nah, kalau gitu, baru masuk dakwahnya. Kalau gitu, kenapa kalian malah menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat, ya? Uffil lakum, ini celaannya. Uffil lakum, celaka kalian. Oh, kasar nih. Celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, ya. Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Afala ta'qilun, kalian enggak punya otak. Kalian enggak berpikir. Ini kasar enggak, Pak? Kasar. Ya. Tapi lihat, tersulut emosinya. Ya, kaum tersulut. Apa kata kaumnya? Hariku, bakar Ibrahim. Ya. Bakar. Ya. Hati-hati. Kebanyakan seperti itu. Hancurkan, ya kan? Bubarkan, ya kan? Ya, tutup, ya seperti itu. Nah, ini sudah ada contohnya. Musuh-musuh dakwah. Ketika didakwahi malah ngomong bakar Ibrahim, ya. Kemudian turunlah pertolongan Allah, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, ya, dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim, ya, enggak kebakar. Ini mukjizat Nabi Ibrahim, tidak bisa dibakar dengan api. Lihat, syahidnya Nabi Ibrahim melancarkan ucapan-ucapan yang kasar. Uffil lakum, celaka kalian, apakah kalian gak berakal? Ya, seperti itu. Kalian dalam keadaan kesesatan yang nyata dan lain sebagainya. Terkadang diperlukan, ya, diperlukan. Dengan melihat kondisi tadi, ya, jangan langsung kasar, Pak, nggak boleh, tidak boleh, ya. Kemudian derajat yang kelima, ad-darajatul khamisah, at-taghyir bil yad, ya, mengingkari dengan tangan. Contohnya kakasril malahi, seperti menghancurkan alat-alat musik. Wa iraqatil khamri, atau menghancurkan, menumpahkan khamr. Wa ikhrajuhu minad dar al-maksubah, atau mengusir orang dari rumah yang dia rampas, ya, rumah rampasan. Nah, kita usir dia yang merampas tersebut. Tuh, ya, ini derajat yang kelima, mengingkari dengan tangan, artinya mengingkari dengan kekuatan, ya. Akan tetapi derajat ini punya dua adab, ya. Jangan main tangan saja, jangan main kekuatan saja, harus perhatikan adabnya. Adabnya ada dua. Yang pertama, alla yubashiru at-taghyir ma lam ya'jiz an taklifil munkar alaihi dzalik. Fa idza amkanahu an yukallifahu al-khuruj 'anil ardi al-maqsubah fala yanbaghi an yajurruhu wa la yadfa'ahu. Yaitu adab yang pertama, jangan langsung kita lakukan ubah dengan tangan. Maksudnya jangan langsung dengan kekuasaan, dengan kekerasan, jangan. Jangan langsung pakai kekuatan, jangan. Kalau masih bisa kita katakan, silahkan, ya. Apa namanya? Rusak itu alat musiknya, atau silahkan tumpahkan khamrnya, atau silahkan keluar dari rumah yang kau rampas. Kalau itu bisa merubah, nggak usah pakai kekuatan, ya. Nggak perlu kita banting,
alat musiknya, ya, bakar, hancurkan, ya, homer dibanting, pecah sebotol-botolnya misalkan, ya, orang yang merampas rumah kita geret keluar, ya, tidak perlu. Kalau masih bisa kita nyari solusi baik-baik. Wathani, adab yang kedua, an yukasir al-malahi kasran yubtilu solahiyata halil fasad wala yazid ala dzalik. Ya, yaitu adab yang kedua, ketika kita mengingkari sesuatu cukup untuk menghilangkan kerusakannya, kemungkarannya. Contohnya alat musik, nggak perlu kita ambil alat musik, kita bakar, kita banting, tidak, cukup gunting senarnya. Paham ini Pak? Ya, jangan ambil sini alat musiknya, jebret. Ya, anak main game online terus, kita ambil HP-nya, banting, jebret. Jangan. Ya, bukan seperti itu. Cukup apa yang menjadi penyakitnya. Nah, kalau alat musik, gitar, ya senarnya itu kan, kayak gitu. Nah, alat musiknya bisa kita buat jadi apa? Ubah, ya, dialihfungsikan, kayak gitu. Bisa buat kandang ayam mungkin, ya. Iya. Pernah ada yang bertanya, Ustadz, saya punya alat musik banyak ini, harganya mahal-mahal, puluhan juta. Kalau saya hancurkan sayang rasanya. Bolehkah saya jual? Uangnya nanti saya kasihkan, ya, ke Ustadz, bukan ke orang fakir miskin, kayak gitu. Bagaimana Pak? Bisa dijual Pak? Nggak boleh dijual. Ya, sama saja apa namanya, memberikan orang kesempatan untuk bermaksiat. Ya, saya tanya ke para ustadz, mereka mengatakan dialihfungsikan saja. Yang sekiranya alat musik tersebut nggak lagi bisa dikatakan alat musik, nggak berfungsi sebagai alat musik, ya, misalkan gitar tadi, ya, kayak gitu, gunting senarnya, alihfungsikan ininya, kayunya itu bisa bahan apa, kandang ayam tadi mungkin, ya, seperti itu. Pokoknya dialihfungsikan, baru boleh dijual. Misalkan udah dipreteli semua, baru kita kilo, ya, kerongsokan, dialihfungsikan sehingga tidak ada lagi dikatakan alat musik, seperti itu. Sama dengan homer, tidak perlu banting botolnya, cukup tuangin, ya, dibuka tutupnya baru dituangin, ya. Kalau ini diminum, ya, bukan dituangin, seperti itu. Ya. Kalau nggak bisa dihilangkan kemungkaran kecuali dengan dipecahkan, ya pecahkan, nggak masalah. Tapi saya bilang tadi tahapannya apa? Tuangkan aja. Kenapa Pak? Itu bisa menyulut emosi orang, betul? Ya, bisa menyulut emosi orang. Berbeda kalau kita hanya menuangkan, sayang, yang gitu. Tapi kalau kita banting, jebret, apanya maumu, yang gitu, cari ribut, nah, kan enggak. Seperti itu. Kemudian itu dia tingkatan yang kelima, dengan kekuatan. Sekali lagi, kekuatan ini bagi mereka yang punya kekuasaan, ya, semisal pemerintah, kepolisian, atau kita sebagai orang tua, anak kita bermaksiat, ya kita tegas, ya, bisa pakai tangan. Anak kita malam-malam gonjreng gitaran, ya kita ambil gitarnya, gunting senarnya, jelaskan haramnya hukum alat-alat musik. Sepakat para ulama menghukumi haramnya musik, ya. Rasulullah sudah menjelaskan keharaman alat-alat musik tersebut, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna al-hirra wal khamra wal ma'azib, ya. Akan datang dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hir,
perzinahan, ya. Wal harir, kemudian sutra bagi laki-laki. Kemudian apa Pak? Khamr. Kemudian malahi, ma'azif, alat-alat musik. Sudah datang Pak. Yang menghalalkan zina ada Pak? Ada, sampai penelitian disertasi S3. Ya, berkesimpulan nggak masalah. Ya, Allah musta'an. Disamakan dengan budak katanya. Ya. Yang menghalalkan sutra banyak. Yang menghalalkan homer banyak. Yang menghalalkan musik apalagi tersebar di mana-mana. Ya, hidup tanpa musik, ya, kayak ikan tanpa air katanya. Gersang katanya. Ya karena apa Pak? Karena jauh dari Quran. Tapi kalau orang udah biasa dengar Al-Quran, dekat dengan Quran, insya Allah musik tuh nggak ada apa-apanya Pak. Biasakan dengar musik, insya Allah Quran lewat. Tapi kalau masih campur-campur, Ustaz, saya kadang musik, kadang murotal Ustaz, nggak bisa. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kecintaan kepada musik dan kecintaan kepada Quran. Ah, saya bisa Ustaz, ya. Pagi saya Al-Quran, sore saya musik. Gak bisa, walaupun lisan mengatakan bisa. Tetap yang menang nanti apa? Musiknya. Ya, beda kalau kita fokus ke Al-Quran, murotal, nikmat, tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati akan tenang dengan berzikir kepada Allah, dengar murotal, apalagi bacaannya merdu. Ya, insyaallah. Lewat itu musik-musik. Lewat. Itu dia derajat yang kelima, mengubah dengan kekuatan, ya. Sama si abang mengingkari kemungkaran adiknya, guru mengingkari kemungkaran siswanya. Nah itu pakai tangan bisa, pakai kekuatan bisa. Ad-darajah as-sadisa, derajat yang keenam, yaitu at-tahdid wa takhwif, yaitu dengan ancaman dan menakut-nakuti, ya, mengancam dan menakut-nakuti. Contohnya gimana? Contohnya, kamu tinggalkan enggak? Kalau enggak ditinggalkan, aku akan berbuat seperti ini. Nah, ini ancaman, ya, kayak gitu ya, kasih ancaman. Tapi ingat, derajat yang keenam ini, ancaman ini, nakut-nakutin ini, jangan sampai ancamannya berupa kemaksiatan. Contohnya gini Pak, kalau kamu nggak mau berhenti main musik, nah aku akan curi duitmu. Nggak boleh. Aku akan perkosa istrimu. Nggak boleh. Itu kemungkaran. Nggak boleh mengancam dengan kemungkaran. Seperti itu. Ada orang tua saya ketemu mengingkari kemungkaran anaknya dengan apa? Memblokir ATM-nya, ya. Pokoknya nggak dikasih uang bulanan. Kalau kamu masih hadir di majelis seperti itu, di tempat seperti itu, ya, Abi nggak bakalan ngirim lagi uang. Tuh, apa nggak gelabakan itu? Ya, minimal saya kurangi nanti 50% misalkan, ya. Jadi ancaman seperti itu boleh, ya. Tapi kalau mengancam dengan perkara haram tidak boleh. Tidak boleh. Ad-darajah as-sabi'ah, derajat yang ketujuh. Sampai 8 derajat ini, Pak. Tingkatan yang ketujuh adalah mubasyaratud darbi bil yadi war rijl. Langsung memukul dengan tangan atau menyepak dengan kaki. Ya, atau yang semisalnya tanpa mengangkat senjata, nggak pakai pisau, nggak pakai pedang, nggak pakai senjata tajam, tidak, cukup kaki atau tangan, langsung dipukul, ya. Ini boleh tidak? Boleh, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat. Apa itu? Ketika darurat, tidak mungkin lagi, ya, nggak mau berubah, maka pakai tangan, pakai kaki. Tapi kalau ternyata pakai tangan dan pakai kaki bisa menimbulkan fitnah lebih besar,
ya, kerusakan yang lebih besar, maka jangan. Ya. Kita memukul anak orang misalkan, dia berbuat kemungkaran, kita pukul dia, malah orang tuanya ya, turun tangan, keluarga besarnya turun tangan, ya, kita masuk bui di penjara. Jangan seperti itu. Makanya yang seperti ini itu kalau udah angkatan yang mana ke-5 itu pakai kekuatan, memang harus orang yang memiliki apa, hak, ya, seperti pemerintah, kepolisian, ya, kemudian orang tua, ya, seperti itu. Adapun kita, tetangga, saudara, teman, jangan sampai seperti ini. Derajat yang ke-8, alla yaqdiru ala inkar bi nafsihi wa yahtaj ila a'wan yushhiruna silah. Ini yang paling repot ini, yaitu kita tidak mungkin mengingkari kemungkaran kalau sendirian, tapi butuh kawan-kawan, butuh massa. Mungkin kemungkarannya besar, Pak, kemungkarannya fatal, seperti itu ya, maka butuh kawan-kawan. Boleh, tapi ingat, tidak boleh sampai mendatangkan mudarat yang lebih besar. Contohnya apa? Akhirnya orang yang kita ingkari ngumpulin massa juga, ya, akhirnya perang, kampung A perang sama kampung B. Tidak boleh seperti itu. Sekali lagi, harus dengan hikmah, harus dengan bijak. Jangan sampai ya main semangat saja. Ayo kita semangat beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita buat persatuan amar ma'ruf nahi munkar parung panjang, ya kan? Ngumpulin massa, ya, angkat senjata, ya, ada kemungkaran hancurkan. Libas, jangan seperti itu, bahaya. Yang ada malah apa? Menimbulkan fitnah, keributan lebih besar, ya, kerusakan lebih luas, kayak gitu. Makanya kata beliau, fasahihu anna dzalika yahtaj ila idnil imam. Yang benar masalah seperti ini harus izin dari imam, dari pemimpin itu membentuk. Seperti di Saudi itu ada memang hay'ah, ya, lil amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ada divisinya, ada lembaganya, ngurusin itu. Resmi dari pemerintah. Ya, bagus. Jadi mereka punya apa? Punya izin dari pemerintah, punya kekuatan hukum, nggak bisa dilawan, kayak gitu. Bagus. Ya. Di kita ada nggak ya? Nggak ada ya dari pemerintah, bentukan pemerintah gitu, nggak ada ya? Belum ada ya? Mudah-mudahan nanti ada, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini 8 tingkatan, 8 adab, ya, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa, Pak? Kenapa perlu dibagi seperti ini? Agar kita jangan loncat langsung ke 8, tapi bertahap, ya. Dari pertama dulu. Apa itu? Belajar. Jadi sebenarnya ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu kita didik diri sendiri dulu, Pak. Ya, kenapa? Karena banyak orang nanti ngeyel begini, kamu aja seperti itu. Makanya kita pelajari dulu ilmunya. Kamu sok tahu, kan gitu. Kalau kita sudah pelajari, kita nggak bakalan bisa dikatakan sok tahu. Oh, saya tahu ini, saya sudah pelajari, ya, kayak gitu. Nah, baru kita mengenalkan, ya, pakai nasihat dan seterusnya sampai tingkatan yang ke-8. Faslun fi sifatil muhtasib. Sekarang kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu sifat-sifat orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, adab-adabnya ini, kriteria. Wa qad dzakarna adabal muhtasib mufassalatan wa jumlatuha thalathatu sifatin fil muhtasib. Dan telah kami rincikan adab-adab orang yang melakukan hisbah, ya. Dan secara global ada 3 sifat yang harus ada dalam diri orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi 3 sifat ini, Pak, hendaklah kita, ya, miliki. Jadi pembahasan ini sebenarnya membahas rukun lanjutan, pembahasan lanjutan rukun yang keberapa? Yang pertama, orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita jelaskan tadi di sana, rukun pertama syaratnya apa, Pak? Mukallaf,
muslim dan mampu untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang sifatnya seperti apa? Al-ula al-ilmu bimawaqi'il hisbah wa hududiha wa mawaqiha liyaqtasir ala haddi syara'. Yang pertama ilmu. Ya, jadi kita harus ilmui dulu apa yang mau kita ajak orang ke sana atau yang kita larang orang darinya. Kita pengen ngajak orang untuk sholat wajib, ya kita ilmui. Sholat wajib itu ya apa saja? Ya berapa rakaat? Ya. Kalau bisa dalilnya juga hafalkan 1-2 biji. Hafalkan supaya lebih diterima. Ya, wa aqimu sholah, masa nggak hafal wa aqimu sholah, Pak? Hafal ya? Wa aqimu as-sholah. Nah, itu dalil wajibnya melaksanakan sholat. Ngajak orang jamaah. Nah, hafalkan satu dalilnya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi min 27 darajah. Ya, hafalkan itu. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Kalau sholat sendiri, Pak, Bapak hanya dapat 1 derajat. Belum tentu pula diterima sholat Bapak. Baru Allahu Akbar langsung ingat kunci hilang di mana. Ya, siapa yang minjem duit kita. Langsung ingat barang yang tertinggal dan lain sebagainya. Seperti itu. Coba kalau berjamaah, enak dengar bacaan imam. Ya. Khusyuk, adem, ada AC-nya, ya kan? Seperti itu. Enggak tergesa-gesa. Enak. Plus dapat 27 derajat. Ya. Kalau sholat sendiri cuma 1 derajat. Jadi ilmui dulu, Pak. Apa yang mau kita ajarkan, apa yang mau kita ajakkan, apa yang mau kita larang. Kita ilmui dulu. Khamr haram apa halal? Haram, dosa besar. Kalau bisa hafalkan dalilnya, dosa khamr itu. Ya. Orang yang minum khamr di dunia 1 teguk nggak bakalan bisa minum khamr di akhirat. Allah haramkan. Kalau nggak bertobat, Allah haramkan dia minum khamr akhirat. Kayak gitu. Mau? Ya. Padahal khamr akhirat ini nikmat, tidak memabukkan. Jadi ilmui. Dalilnya tadi, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, dakwah harus berdasarkan dengan ilmu agar tidak apa-apa sesat dan menyesatkan. Ya, agar tidak sesat dan menyesatkan dan agar tidak salah, ya. Dan agar tidak terjadi penolakan yang signifikan. Kalau orang menolak mesti ada, tapi ya jangan pula semua orang yang kita dakwahi nolak semua. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya, ya nggak pandai menjelaskan. Yang ada keluar malah cacian, kebun binatang, semua keluar. Jangan. Watsaniyah, sifat yang kedua, al-wara', hati-hati, alon-alon, ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Wara' penting. Ya, jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain, jangan. Ya. Kita ketika mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari keburukan, ingat diri dulu. Ya, ini wara', hati-hati, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Fa innahu qad ya'lam syai'an wa la ya'mal bihi liqardin minal aghrad. Karena terkadang orang yang kita dakwahi itu, dia tahunya itu, tahu. Cuma dia tidak mengamalkannya karena ada suatu sebab. Ya, misalkan, akhi kenapa nggak sholat? Sholat itu wajib. Ya, dia tiang agama. Kalau kita tinggalkan, kita bakal jadi kafir. Ya, padahal apa? Dia lagi sakit, atau dia lagi musafir, sudah dijamak sama dia. Ya, seperti itu. Atau kita mengajak orang kepada hal yang sunnah. Ya. Ada orang meninggalkan sholat duha. Nah, itu hati-hati cara mengajaknya. Kayak gitu. Jangan seperti kita mengajak orang kepada kewajiban. Ya, antum kenapa nggak sholat duha? Sesat antum. Nah, nggak boleh gitu. Ini sholat duha sunnah.
Ya dia tahu sholat duha tapi nggak diamalkan karena mungkin ada satu sebab. Ya. Seperti itu. Makanya seharusnya dai atau orang yang mengajak itu lebih banyak introspeksi diri ya. Jangan membawa orang kepada dirinya. Maksudnya gimana? Kalau kepada dirinya silahkan diperketat. Silahkan diperketat. Oh saya harus sholat malam. Oh saya harus sholat duha. Silahkan. Kita perketat diri sendiri silahkan. Saya harus puasa sunnah. Tapi untuk orang lain kasih kelonggaran. Jangan dipaksakan. Jangan memaksakan kehendak. Hatta yang wajib pun kalau kita ngajak orang, ya jangan maksa. Jangan maksa, Pak. Ya. Kebanyakan orang ngelesnya gimana, Pak? Silakan duluan. Bagus jawabannya. Gimana jawaban Bapak? Gimana, Pak? Kalau dijawabin seperti itu. Silakan duluan. Sering dengar seperti itu? Saya sering dengarnya. Kalau Bapak gimana jawabnya? Mau jawaban yang kasar apa jawaban yang romantis? Ya, kalau jawaban romantis gini, aku pengen berangkat bersamamu. Nah kayak gitu. Ya, berangkat bareng yuk. Kayak gitu. Ya, aku ingin berjalan bersamamu, ingin mengerjakan bersamamu. Seperti itu. Jadi bersikap warok penting ya, agar jangan modal semangat saja. Ya, hati-hati dalam mengajak orang. Jangan modal semangat. Sifat yang ketiga, ini yang paling penting, husnul khuluq, akhlaknya baik. Ya, akhlaknya baik. Ini yang terkadang PR bagi kita semua, Pak. Nah, kita mengajak orang kayak apa? Geret sapi, maksa, ya, kasar, keras. Padahal Islam nggak mengajarkan seperti itu. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Ya, dengan cara yang lebih baik. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Ya. Hikmah itu memposisikan sesuatu pada tempatnya. Jangan semena-mena. Harus bijak. Ya. Jangan samakan orang tua kita, mendakwahi orang tua kita nggak sama dengan mendakwahi anak kita. Ini orang tua kita, harus kita jaga adab. Guru kita harus kita jaga adab. Ya, letakkan dia pada posisinya. Anzilun nas manazilahum. Letakkan orang pada posisinya. Mengingkari kemungkaran, pemimpin yang zalim, ya ada caranya. Jangan modal semangat. Harus perhatikan adab-adabnya. Ya, kayak gitu. Ya, husnul khuluq. Yang paling terpenting husnul khuluq dalam dakwah adalah menjaga amarah, menjaga emosi, Pak. Jangan sampai kita mengeluarkan kemarahan kita kepada orang yang kita ajak. Gak suka orang dimarahi. Ya, apalagi dia bukan orang yang di bawah kita, ya. Teman kita atau orang di atas kita, jangan ya kita pakai amarah, emosi, jangan. Inilah benar kata Nabi, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, nasihati kamu, nasihati aku. Ya. Seperti itu. Ini dia 3 sifat. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Ya, kita ilmui dulu. Nah, makanya kita rajin ngaji supaya kita apa, Pak? Beramal dengan benar dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain berupa ajakan dan nasihat, berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya orang yang ngaji itu coba ya mulailah buat proyek apa namanya? Proyek akhirat namanya, Pak. Apa itu isinya? Isinya adalah mengajak keluarga kita, ya, mengajak istri anak kita, mengajak orang tua dan saudara kita, mengajak tetangga dan teman kita. Coba, ya, buat dijadwalkan, ya. Contohnya, buat kunjungan rutin. Misalkan setiap selesai sholat isya, atau selesai sholat maghrib, atau selesai sholat asar,
kita masih pakaian orang sholat, ya, dan itu waktu yang pas buat kunjungan. Jangan pula sholat subuh, ya, setelah sholat subuh tok 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 pagi-pagi. Setelah sholat subuh orang masih tidur, mungkin masih sibuk, orang mau bekerja. Pilih waktu yang pas, selesai sholat, ya, kita jangan balik ke rumah dulu, belok dulu ke kawan tetangga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ya, pengen merekatkan tali ukhuwah, ya kan ya. Nah ini, coba satu hari satu tetangga, satu hari satu kawan yang kita kenal, ya, dia tidak dekat dengan agama, jauh dari majelis ilmu, jauh dari masjid. Ya, ajak dia, ingatkan. Dengan penampilan kita seperti ini saja, insya Allah dia berkaca, wih penampilanku gimana ini, kaos oblong, ya kan? Dia masya Allah pakai baju koko, sarung, peci, berkaca. Dari mana Mas? Ya, dari masjid, masa dari pasar, ya kan? Jadi dengan penampilan kita itu kita membawa apa? Membawa misi apa? Ngajak orang sholat. Ya. Sampaikan. Alhamdulillah tadi sholat asar saya dengar hadis Nabi SAW. Ya. Man fatahu sholatul asri wutira amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalannya hangus. Aku jadi takut akhi, ya kan itu. Jadi ada nggak kesan menggurui? Nggak ada, dia cuma cerita. Saya baru sholat asar karena saya dengar satu hadis, bunyinya seperti ini. Jadi saya takut. Nggak ada nggak dia menghukumi? Antum, amalan antum hangus? Nggak ada. Ya. Nah antum gimana? Antum sudah sholat akhi? Ya, kayak gitu. Nanya. Ta'arif tadi. Nanya. Antum udah sholat asar? Oh sudah. Alhamdulillah. Ya, amalan kita nggak jadi hangus ya. Nah kayak gitu. Ya. Amalan yang mana yang hangus ini? Kata teman kita. Oh saya baca penjelasan ulama. Ini amalan hari itu. Misalkan hari Senin, kita nggak sholat asar, maka amalan hari Senin hangus. Dia nggak nanya, kita kasih tahu. Saya baca penjelasan ulama terkait hadis ini. Nah kayak gitu. Ternyata yang dimaksudkan hangus itu bukan hangus seluruh amalan kita, tapi hangus amalan hari Senin. Ya, kayak gitu. Paham ini Pak? Ini proyek akhirat Pak. Siapa tahu ada satu kalimat, ya, satu ajakan yang bikin orang berubah. Nah itu dipetakan, itu buat jadwal. Ya, saya buat seperti itu, saya buat jadwal. Ya, hari, ya saya tulis nama-nama tetangga, nama kawan itu saya tulis. Nanti checklist, kalau sudah checklist, buat kolom liqa 1 pertemuan pertama gitu ya. Jadi kalau sudah habis tetangga kita, baru kita melangkah ke kolom yang kedua. Mulai dari dia lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ulangi lagi, nggak masalah. Tema agak ubah dikit. Mungkin sekarang jangan asar, isya sekarang. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagi ngapain? Ini lagi benerin kipas angin rusak. Oh, alhamdulillah. Antum dari mana? Dari masjid. Ini penampilan saya nih, saya salat, ya kan? Alhamdulillah tadi bacaan imamnya merdu. Padahal sakit telinga, ya kan? Penting Pak, memilih imam yang merdu itu penting. Kenapa? Daya tarik warga. Ya, kadang orang tuh mau ke masjid gara-gara apa Pak? Suara azannya merdu, bacaan imamnya bagus. Coba kalau bacaan imamnya kayak radio rombeng, Ustadz saya nggak tenang sholat di situ. Ustadz. Kenapa? Allahu Akbar, pecah. Ya bacaannya hancur, takut nggak sah lah, kayak gitu. Malas sholat di sana. Tapi kalau bacaannya masya Allah merdu, itu daya tarik sendiri, daya tarik tersendiri. Nah kita cerita itu. Ya, saya baca Pak satu hadis tentang sholat isya ini. Kalau kita berjamaah Pak, ya itu sama pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk Pak. Bayangin semalam suntuk itu kita berapa jam satu malam itu? Ya 9 jam. Kita sanggup nggak sholat 9 jam Pak? Nggak sanggup ya? Iya. Pernah Bapak sholat 9 jam? Nggak pernah.
8 jam nggak pernah, 1 jam nggak pernah, 1 menit nggak pernah, terus tidur ya tidur terus ya. Nah, ini biasa itu ngobrol ya, tapi ngobrolnya ngobrol sambil ngopi ya, ngobrol apa kayak gitu ya. Jadi obrolannya obrolan ringan tapi mengena gitu loh ya. Antum udah sholat? Sudah, alhamdulillah. Kenapa nggak sholat berjamaah ya? Ana dengar pahalanya besar sholat jamaah isya itu. Dia seperti sholat separuh malam suntuk ya. Kalau semalam itu 9 jam berarti 4 jam setengah itu pahalanya, Pak. Bapak tahu nggak itu? Oh, saya belum tahu. Nah, sekarang udah tahu, Pak ya. Yuk kita sholat yuk besok. Nah, kayak gitu. Tegaskan misi kita, jangan cuma yuk sholat besok bareng sama saya. Ih, jauh, tenang saya jemput. Ya, saya belum makan. Ayo, tenang, kita makan setelahnya. Ya. Makan gorengan ya. Kayak gitu, Pak. Ya, itu proyek akhirat. Ya. Apa? Ini nanti kita akan temukan ucapan Ibnu Qudamah, tapi saya segerakan kepada Bapak. Ya, ucapan sangat indah dari beliau. Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang dia wafat, dikubur, tapi pahala mengalir kepada dia. Pahala mengalir kepada dia terus. Kenapa, Pak? Karena proyek akhirat ini yaitu dakwah. Ya, dakwah. Jadi kita ajak dia dan dia amalkan, masya Allah, Pak. Ya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka baginya pahala yang semisal. Ya. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Siapa? Dilis, Pak, tetangganya, temannya, dilis. Ya. Jangan cenges-cenges aja, Pak. Bismillah. Ya. Bismillah. Kayak gitu ya. Nggak hafal, baca tulisannya ya. Saya nemu artikel di HP nih ya kan, atau saya dengar ceramah nih ya, saya kirim nanti ke antum ya. Saya dengar ceramah nih mantap dari ustadz ini kan gitu, tentang keutamaan sholat isya ya, seperti itu. Dan satu lagi, Pak, jangan hanya datang ketika seperti itu, datang ketika dia butuh ya. Kapan itu? Ketika dia sakit, ketika dia kena musibah, kita datang ya, walaupun ya kita sekedar menjenguk ya, kita doakan ya. Ketika dia punya momen kebahagiaan, kita ngasih selamat ya. Kadang kan nulis status orang tuh ya, alhamdulillah anak saya ya juara 1 dari belakang ya kan. Nah, kita kasih selamat, masya Allah akhi, barakallahu fiik. Satu lagi, Pak, minta nomor HP. Kalau nggak punya nomor HP, minta nomor HP. Save, pastikan dia nge-save nomor kita save nomor dia. Nah, status kita jangan status lebay, bin alay, Pak, jangan curahan hati, jangan cerita malam, jangan. Tapi isinya dakwah, link, info kajian, kayak gitu, ya. Bapak kan ada infonya siapa yang melihat status kita. Bapak sering ngecek kan, siapa aja yang lihat status saya. Seperti itu. Oh, teman saya ukanya kok ini teman gak ada ngecek di status saya nih. Waduh, gimana ini ya? Nah, mulai tanya lagi, akhi antum ada nggak nyimpen nomor WA anak? Nggak ada. Nah, baru simpen lah gitu kan. Kita kan tetanggaan nih, kayak gitu. Seperti itu, Pak ya. Nah, kali-kali bawalah bingkisan, walaupun gorengan 5.000 ya kan, bingkisan seperti itu, Pak. Jadi tapi jangan seringkali, sesuaikan dengan kemampuan ya. Jangan malah bawa rokok jebret, yuk merokok bareng, jangan. Ya, bawa yang halal-halal saja lah, kopi, gorengan ya, kue, seperti itu ya. Ta'lif lil qulub ya, seperti itu, Pak. Insya Allah ya, pahala mengalir kepada Bapak walaupun Bapak telah meninggal dunia ya, nggak bakalan berhenti pahalanya.
pasti ada yang menyambut, Pak. Pasti ada yang menerima. Buktinya apa? Yang kemungkaran saja banyak yang menyambutnya. Bahkan banyak orang yang ngaku jadi nabi, ada pengikutnya. Banyak, Pak. Bahkan harus ngasih uang keanggotaan. Mau mereka. Ya. Ajaran sesat saja banyak yang nerima. Banyak yang ikut. Ya ini kebenaran sesuai dengan fitrah. Mana mungkin orang selalu menolak? Pasti ada yang nyangkut. 1, 2, ibarat pancing, pasti nggak mungkin nggak ada ikan yang nyangkut. Ya, insya Allah, ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbanyak doa. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Kalau perlu sebutkan namanya. Nabi menyebutkan nama antara Umar dengan Abu siapa? Abu Janda? Bukan. Ya. Ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan 2 Umar, dengan salah satu 2 Umar. Tuh, Umar bin Khattab sama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, namanya Umar juga. Tapi kebanyakan disebut dengan Abu Jahal. Tenang, di masyarakat kita nggak ada yang namanya Abu Jahal kan, Pak, ya? Insya Allah semuanya pinter-pinter, baik-baik. Nggak ada yang sekeras Abu Jahal. Tuh. Baik, yang berikutnya. Wa minal adab taklilul alaiq. Ini termasuk adab, tapi bukan sifat, ya. Adab dari beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Adab seorang yang muhtasib, yang melakukan hisbah. Taklilul alaiq, sedikitkan ketergantungan. Paham ini, Pak? Sedikitkan ketergantungan kepada orang yang kita dakwahi. Jadi gini, jangan sampai kita merasa dia sangat berjasa kepada kita, akhirnya kita segan. Oh, dia selalu memberi saya, selalu membantu saya, ya, nolong saya. Seganlah saya kalau ngajak dia. Kalau dia berbuat kemungkaran, segan saya, nggak berani saya. Kenapa? Dia sangat baik kepada saya. Nah, ini bahaya. Sedikitkan ini, ya. Jangan sampai kita bermudahana, ya, mermudahana, ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi menjaga hubungan. Enggak. Ya. Justru dengan amar nahi munkar kita bakal tahu nih siapa yang hatinya hanif, mudah menerima kebenaran, dan siapa yang hatinya keras, ya, yang sulit menerima kebenaran. Kayak gitu. Karena kebanyakan kita kan seuzon langsung, Pak, ya. Padahal Masya Allah, walaupun badannya kekar, penampilan sangar, wajahnya hitam legam, ternyata kita dakwahi mau menerima dakwah kita, ya. Lihat, sebagian ulama salaf mempraktekkan ini, menyedikitkan ketergantungan. Ada sebagian ulama salaf salah seorang ulama salaf memiliki kucing. Kucingnya ini setiap hari, ya, datang ke tetangga dia, tukang daging, tukang jualan daging. Akhirnya kucing ini kan pasti dikasih, ya, sama tetangganya itu, ya, kasih tulang-tulang lah, atau kasih sisa-sisa dari daging, ya, dimakan sama kucing, kayak gitu. Suatu hari si ulama salaf ini melihat kemungkaran dari tetangganya yang tukang daging tadi, ya, maka dia masuk ke rumahnya dan dia keluarkan kucingnya, diusir kucingnya, keluar, ya, keluar. Barulah dia melakukan hisbah. Ternyata betul prediksi dia, pasti jawabannya itu apa? Nah, kalau engkau mengingkariku, aku nggak bakalan ngasih daging lagi ke kucingmu. Tuh, dia sudah memprediksi, ya, bakal jawabannya seperti ini, ya. Makanya apa? Pinter jawaban dia, ya. Aku melakukan hisbah kepadamu, menasihatimu ini setelah aku mengeluarkan kucingku dari rumahmu. Tuh, kan tadi dikeluarkan dulu, ya, sama dia, baru dia mengingkari kemungkaran si tukang daging tersebut. Begitu, Pak. Jadi sedikitkan ketergantungan kita kepada makhluk supaya kita tidak segan, supaya kita tidak nggak enakan, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya,
fa inna man lam yaqta'a tama' minan nas min syai'aini lam yaqdir 'ala al-inkar 'alaihi. Karena orang yang tidak memutuskan ya ketergantungan kepada makhluk, ketamakan kepada makhluk, ya, maka kita tidak bisa mengingkari mereka. Ya, tidak bisa mengingkari mereka dengan sempurna. Pasti aja ada apa? Kesan tidak enakan. Kenapa? Karena pemberian. Pertama ya, kita kayak sudah disuap, sudah ditutup mulut kita karena pemberian tersebut. Yang kedua, karena sanjungan, ya, pujian. Nah, ini beliau selalu muji saya, nah, selalu membela saya segan. Jangan seperti itu. Wa amar rifqu fil amri bil ma'ruf wa nahyil munkar fa muta'ayyan. Adapun bersikap lemah lembut dalam melakukan hisbah itu hukumnya wajib. Ya, jangan kasar dalam melakukan hisbah, wajib. Ya, sekeras apapun orangnya, coba dahulukan bersikap lemah lembut. Dalilnya adalah firman Allah, ya, yaitu faqula lahu qaulan layyina. Ini firman Allah kepada siapa? Musa dan Harun. Ketika Musa dan Harun diangkat menjadi rasul oleh Allah, Allah SWT memerintahkan, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Dia telah berbuat zalim, mengaku Tuhan. Ya. Tapi kata Allah, faqula lahu qaulan layyina. Ya. Rasul Allah ngasih tahu caranya. Katakan kepada dia, ya, ucapan yang lembut, ucapan yang lemah lembut, jangan kasar. Lihat, ya, kepada Fir'aun saja yang begitu bengis, yang begitu zalim, yang begitu, ya, melampaui batas, ya, kita disuruh apa? Bersikap lemah lembut. Ya, nggak boleh kita bersikap kasar. Bagaimana dengan masyarakat kita Indonesia yang notabene lembut-lembut orangnya, ya. Apa kata Allah? Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Barangkali insyaallah dia, ya, apa? Sadar diri, ya. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap, apalagi masyarakat kita yang lemah lembut. Kemudian beliau menurunkan kisah-kisah ulama-ulama salaf dulu dalam mempraktekkan lemah lembut ini. Ya. Contohnya Abu Darda. Beliau melewati seorang laki-laki, yang mana telah melakukan perbuatan dosa dan manusia mencerca dia, ya, mencela dia. Tapi lihat sikap Abu Darda. Ara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takun mustakhrijihi. Wahai manusia, apa pendapat kalian jikalau kalian mendapati orang ini, ya, berada di sebuah nampan perahu, sampan, di sebuah sampan, ya, mau tenggelam dia. Apakah kalian bakal mengeluarkannya dari ketenggelaman tersebut? Apa kata masyarakat orang-orang itu? Iya, kami akan mengeluarkannya. Maka kata Abu Darda, fala tasubbu akhakum. Kalau gitu jangan mencela saudara kalian, ya, jangan mencela. Tapi pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian dari dosa tersebut. Ya. Kemudian orang-orang itu protes, wahai Abu Darda, kenapa engkau tidak memarahi dia? Ya, apa kata Abu Darda? Innama ubghidu amalahu fa idza tarakahu fa huwa akhi. Aku membenci, memurkai perbuatannya, perbuatan maksiatnya. Ya, kalau dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, aku menyukainya. Dia adalah saudaraku. Tuh, lihat. Ya, jadi kalau kita melihat saudara kita jatuh ke dalam kemungkaran, jangan malah meninggalkan. Jangan benci orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Ya, kalau kita benci orangnya, kita akan menjauhi, nggak mau menasihati. Tapi kalau kita benci perbuatannya, kita bakal menasehatinya karena dia saudara kita. Ya.
Masya Allah. Kemudian ada cerita lagi, ada seorang pemuda yang isbal, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, ya. Kemudian sebagian sahabat dari Silah bin Ashim mencela pemuda tersebut. Ya, lihat, dulu ulama salaf itu sangat mencela isbal. Zaman sekarang kebalik, Pak. Ya, sekarang yang dicela yang enggak isbal. Bahkan dikatakan kebanjiran lah, ya, ketertinggalan lah, kekurangan kain dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kebalik, Pak. Yang isbal itu yang dicela. Ini buktinya, kisahnya. Ya. Dicela. Makanya Silah bin Ashim mengatakan, "Da'uni." Tinggalkan, jangan dicela. Serahkan kepadaku. Aku yang nasihati. Akhirnya Silah bin Ashim datang kepada orang tersebut, "Ya ibna akhi," lihat ucapannya, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Innali ilaika haja." Aku punya perlu kepadamu. Pemuda tadi mengatakan, "Apa itu?" Ya. Kata Silah, "Aku ingin pakaianmu diangkat, jangan isbal." Lihat pemuda tadi apakah menolak? Enggak, menerima. Naam. Ya, aku patuhi perintahmu. Lihat, aku terima nasihatmu. Tuh. Ya. Makanya jangan suudzon dulu, jangan keras dulu, tapi sampaikan dengan bijak dan lunak. Kita nggak tahu hati mana yang hanif. Ya, yang Allah berikan hatinya lembut, mudah menerima nasihat. Ya, dan mana hati yang keras. Seperti itu. Jadi utamakan kelembutan. Kalau kita sampaikan dengan lembut, insya Allah akan diterima dengan baik, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita praktekkan, Pak. Siapa proyek akhirat kita, Pak? Insya Allah, ya, Pak, ya. Kita ambil bagian. Ya, ini adalah usahanya para nabi. Ya. Pekerjaan kita macam-macam, ya. Ada yang di kantor, ada yang pedagang, ada yang buruh, ya. Apapun profesi kita, ya, jangan sampai nggak ada profesi kita berupa dakwah, berupa nasihat, mengajak orang kepada Allah, kepada agama, kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dipahami bisa diamalkan, yang diamalkan bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Jelas, ya? Alhamdulillah. Atau ngantuk? Ya. Insyaallah. Memang larut malam. Tidak ada, ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.